walaupun saya tamat SMA, tapi saya bisa baca buku apa saja di perpustakaan, majalah segala macam. Ketika tamat SMA, awal-awal ya dunia sales. Jadi Sales apa, Pak? Ya sales mulai. Dia sales obat, sales vacuum cleaner. Itu yang membawa saya jadi bertemu orang tuh pede. Dan saya jadi pengelola UT di Lasem. Oh, Yang melahirkan lulusan administrasi negara, manajemen, dan PG PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk vlog pembuka hari ini dari acara rapat with berita jateng.id berlangsung di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, tepatnya di Museum Lasem yang berada di Masjid Jami Lasem. Masjid Jami Lasem. Oke. Kita sudah bersama dengan Bapak Abdullah Hamid ya. Bapak Abdullah Hamid ini kini Pak sebagai panjenengan sebagai pengelola ya. Museum Lasem ya Pak ya. Museum perpustakaan. Museum dan perpustakaan atau ya, kalau museum kan terlalu banyak orang kolektif ya. Jadi kalau kesan mengklaim takut kesan ini jadi personal, kan jadi individu. Kalau saya kepala perpustakaan juga ikut melahirkan Museum Islam. Gitu. Ikut melahirkan. Iya, jadi ikut melahirkan. Inisiator ya Pak ya. Maksud istilahnya ikut. Ya. Memberikan sumbangan pikiran, tenaga dan kemudian juga sumbangsi artefak-artefak yang ditemukan. Berarti beberapa ini ya Pak ya. Iya. Kemudian manakib biografi leluhur. Siap. Mohon maaf Pak, ini yang pertama Bapak Abdullah Hamid ini panggilannya Pak Abdullah atau Pak Hamid? Abdullah. Pak Abdullah ya. Pak Abdullah, maaf. Yang pertama saya ingin bertanya terkait ini. Bapak memangnya asli Kecamatan Lasem, asli orang Rembang, Pak? Iya. Kalau asli, ya asli bicara mbah-mbah yang dulu ya mungkin ya. Tapi kalau dua tiga generasi ya asalnya dari kakek saya Gresik, nenek Madura, punya anak satu, merantau ke Cirebon, kemudian merantau ke Jakarta, dan saya lahir di sana, Jakarta. Di Jakarta. Ya, kemudian saya bertugas di Semarang, kemudian dapat jadi menantu Tuyuhan Lasem. Di situ kemudian saya domisili Semarang, kemudian domisili Demak, kemudian baru ini menetap di Lasem. Mohon maaf Pak Abdullah, Anda ini dulunya bekerja sebagai apa Pak? Ya. Kalau boleh tahu. Saya pekerjaan saya dulu ketika tamat SMA, awal-awal ya dunia sales. Jadi sales apa Pak? Ya sales mulai. Dia sales obat, sales vacuum cleaner. Itu yang membawa saya jadi bertemu orang tuh pede. Ya kan, tidak sungkan ketok-ketok pintu dan mengolah pembicaraan, justru basisnya dari. Kemudian saya bekerja menjadi aktivis IPNU di Jakarta. Kemudian di program perbaikan kampung kumuh, pemberdayaan. Kalau di Jakarta namanya proyek MHT dari World Bank ya. Kemudian di Bekasi, dan di Semarang di P2KP. Apa itu Pak? P2KP itu proyek ini perbaikan kampung kumuh, cuma untuk Semarang P2KP istilahnya. Saya juga di lembaga riset Nielsen. Pernah dengar Nielsen Media Riset? Ya, saya termasuk interviewer. Interviewer. Ya, ambil sampel di Jawa Tengah, saya tinggal di Semarang, Meranggen, kemudian ambil sampel di Ambarawa, salah juga Brebes ya itu, ambil sampel. Mohon maaf Pak, panjenengan tadi
sekilas layang padang dari sejarah kehidupan jenengan ya Pak ya. Sebelum Anda menetap di Lasem, background pendidikan Bapak sendiri apa Pak? Background pendidikan saya itu di administrasi negara. Administrasi negara, UT di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Tahun berapa Pak? Kalau tahun 95 sampai 99. Ya. Di situ saya dari background pendidikan itu sehingga saya administrasi negara itu jadi komprehensif. Jadi bila sesuatu komprehensif, kemudian mitigasi, ada titik-titik kritis di mana saja itu administrasi negara. Jadi memahami peran pihak lain itu gitu. Administrasi negara di UT. Kemudian saya jadi pengelola UT di Lasem yang melahirkan lulusan administrasi negara, manajemen dan pakai PAUD di UT sampai sekarang. Dan sekarang di Stay Al Hidayat, ikut merintis Stay Al Hidayat. Siap. Kemudian ya di filantropi. Penulis ya Pak ya. Penulis juga. Filantropi ya, penulis kolom. Iya. Siap. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak, dari lulusan administrasi negara, UT. Iya. Terus kenapa Pak? Kok awalnya itu jenengan Anda terjun ke dunia sejarawan? Iya. Ya karena saya tinggal di Lasem. Ya kan, kalau di Lasem itu kan mesti tahu diri. Saya sedang berada di mana, di bumi apa berpijak. Di situ saya mulai adaptif dengan lingkungan, dengan di mana saya tinggal. Ternyata Lasem itu kota yang bersejarah, banyak lahir tokoh-tokoh. Kebetulan kuliah diminta oleh Takmir 2011 untuk mengelola perpustakaan. 2011, sehingga otomatis sering baca. Sering baca. Kemudian diminta untuk menerbitkan buletin masjid. Jamil Lasem yang terbit setiap Jumat. Itu sudah edisi ke 500 lebih. Sampai hari ini hampir 600 ya. Istiqomah alhamdulillah. Jadi menulis, banyak membaca. Oh gitu. Terus ada penolakan nggak Pak dari keluarga kira-kira? Ya tidak ada. Maaf, maksudnya Anda nikahnya tahun berapa itu? Menetap di Rembang, mulai menetap. Saya menikah tahun 2000. Tahun 2000. Saya semula banyak aktivitas tahun 99. Terakhir di Semarang 99, tapi sering kadang di Semarang, di Rembang, kemudian di Sarang, kemudian Lasem. Menetap di sini ya. Jadi saya dibilang keluarga keturunan Rembang ya, saya pernah di Kecamatan Rembang, Kecamatan Sarang dan gitu berpindah-pindah ya, karena pekerjaan itu tadi ya Pak. Terakhir cuma terakhir saya di Lasem ini. Gitu. 2010 sampai hari ini domisili. Berarti berawal dari 2011 menjadi pengelola perpustakaan. 2010 di Pondok Kauman setahun. Kemudian diminta oleh pihak masjid untuk mengelola perpustakaan. Siap. Nah, terus kecintaan yang dari administrasi pemerintahan yang seharusnya ya sebagai politisi atau apa ya Pak ya? Lah ini kan kalau administrasi negara itu bukan politisi, birokrat. Birokrat ya. Maksud saya seperti itu Pak. Walaupun fakultasnya FISIP, tapi prodinya administrasi negara. Jadi justru kan harus netral. Seorang birokrat harus netral. Basis beliau ya dia melayani. Jadi bisa membaca kebutuhan masyarakat, menata bagaimana. Gitu. Terus dari background pendidikan itu Bapak Abdullah itu saya background dari pesantren. Saya dari Tebuireng. Dari Tebuireng Bapaknya. Tebuireng itu kan biasanya punya etos ikhlas, tekun, itu ya. Jadi kemudian mudah bergaul, harus rendah hati, ramah. Ini sehingga yang memungkinkan saya di Lasem insya Allah bisa nyambung lah membawa. Saya santri. Santri tulen ya Pak. Bukan santri yang pandai, tapi dari kultur ini santri. Ya, tidak bisa moderat, bisa ini. Nah, itu karena santri dari Tebuireng. Fleksibel ya Pak ya Pak. Dari Tebuireng. Oke, selanjutnya Bapak awal mula Bapak Abdullah mendapatkan manuskrip tentang sejarah Kecamatan Lasem. Sekarang kecamatan ya Pak ya. Kalau dulu mungkin
Ya, nanti kita bahas lebih lanjut lah. Itu bagaimana Pak awalnya? Ya, Anda bisa dari mendapat saya itu? di perpustakaan itu, mengelola perpustakaan. Kenapa saya kita perpustakaan? Karena saya dulu di Tebirang dibesarkan oleh perpustakaan. Walaupun saya tamat SMA, tapi saya bisa baca buku apa saja di perpustakaan, majalah segala macam. Nah, di Masjid Jamil Lasem mengelola perpustakaan bertahun-tahun dalam kesendirian, kesunyian, mengumpulkan, nulis. Orang kan melihat, oh Pak Abdullah ini ada kepedulian, istiqomah merawat ini. Kemudian beberapa keluarga memberikan manuskripnya daripada di rumah kurang terawat. Sementara di sini bukan hanya terawat tapi terekspos, ada pengkajian, bukan hanya pelestarian. Berarti dari hal itu terkumpul ya masyarakat yang setor dengan sukarela ya Pak? Tidak banyak. Gitu. Tapi kan kulo olah, kulo siarkan. Siap. Kebetulan kitab-kitab itu kan punya nilai sakral ya. Kan ditulis oleh orang yang ikhlas, orang-orang kiai besar. Jadi ya berkah gitu J. Ketika ini berada di posisi yang benar di Masjid Jamil Lasem, masih bersejarah, ya ada saja tuh yang mengambil S2 ya kan. Dari Jakarta, dari Semarang, Kudus, Sarang untuk meneliti. Gitu. Ya, berkah udah sampai ya Undip juga sampai perpustakaan Provinsi Jawa Tengah itu mendigitalisasi koleksi-koleksi kita. Gitu. Untuk mohon maaf Pak, untuk manuskrip di sini berarti sudah tersertifikasi semua, sudah diperiksa oleh kementerian terkait ya Pak ya? Oleh perpustakaan provinsi. Gitu. Langsung datang ke sini selama 3 hari. Gitu. Iya, untuk melakukan validasi ditelaah data tentang per manuskrip. Kemudian bahkan digitalisasi itu kan tidak mudah. Selembar sampai ini bermalam 3 hari di sini itu tanpa kita keluar apa-apa, tapi karena mengingat pentingnya ini salah satu bagian dari Hasanah Nusantara ya. Mereka juga ikut menghimpun. Iya, pihak Undip ke sini 2 hari bermalam. Gitu. Jadi menurut saya ini tidak bisa apa-apa, cuma saya alhamdulillah bisa memancing ya pihak stakeholder untuk melakukan apa yang seharusnya naskah yang kita miliki di ini. Bahkan dari Wonogiri, Tuban, Bojonegoro ke sini sebulan magang untuk menerjemahkan manuskrip 20 orang sampai ngontrak di belakang di Koman. Ya, siap. Selanjutnya Bapak Abdullah, Anda memiliki pengalaman sebagai sales. Lah ini kan otomatis dengan keinginan untuk mempopulerkan Pak. Upaya dari Bapak Abdullah sendiri untuk mempopulerkan sejarah Lasem, Museum Lasem nanti agar ya tidak hanya seperti ini aja, nanti mungkin lebih ke arah yang lebih luas lagi terkait sejarah pembelajaran koleksi-koleksinya dan lain sebagainya lah. Ada niatan nggak Pak untuk membuat ini ringkasan atau menulis ulang sejarah berdasarkan sumber dari manuskrip itu menjadi satu referensi yang lengkap gitu Pak? Iya. Jadi bahasa halusnya bukan menulis ulang, menyempurnakan. Iya. Jadi sebuah grand besar bersama. Iya, saya hanya memberikan pancingan-pancingan seperti saya bilang, naskah ini, saduran ini, sekitar pancingan. Sebetulnya pancingan untuk pihak-pihak yang sangat memancing, yang banyak peduli untuk membantu menyempurnakan sesuai ini kalian masing-masing dan fokus kemana fokus sejarah apa di Lasem. Ini adalah kerja bersama. Nggak mungkin saya personal untuk, apalagi saya tidak begitu punya kapasitas, justru untuk menggali, untuk menarik kepedulian dari pihak-pihak lain, dan terutama dari perguruan tinggi ini adalah kerja besar pihaknya, termasuk dinas kebudayaan, bahkan alhamdulillah peneliti Prancis sudah bekerja sama dengan kita, EVO 2 tahun dengan UGM hanya untuk membaca prasasti Dodo Peksi yang ada di Masjid Jamil Lasem. 2 tahun itu. Sudah dipresentasi dan sudah masuk jurnal internasional. Jadi saya memang bukan seorang akademisi, tapi alhamdulillah
bisa memancing akademisi internasional untuk menulis di jurnal, ya kan? Bukan yang promo, tapi dia menulis dan memuat di jurnal internasional. Ya, jadi ya itu ya, perlu semua pihak, dan bagaimana kita mengkomunikasikan dengan pihak lain. Berawal dari jasa-jasa perjenengan ini. Siap, Pak. Memang kadang saya pancing kayak Facebook Ratu Abdullah mau ketemu, mau wawancara, ya saya terima. Nanti beliau yang fasih untuk membahasakan dan menulis dan punya jalur yang kemana-mana, itu seperti itu ya, kerjasama semuanya, bukan kerja personal saya, jasa jenengan, dunia media, dunia ini. Terus yang terakhir Bapak Abdullah, untuk mengakhiri segmen pertama ini, Bapak Abdullah secara pribadi, mulai dari saya tanya tadi siapa Bapak Abdullah, asalnya dari mana, dan kebetulan Anda bukan orang asli Lasem juga ya Pak ya. Lasem yang 2 generasi dari saya. Iya, 2 generasi dulu ya, wallahu a'lam. Iya, betul, paham Bapak. Ya mungkin ketemunya di Majapahit atau di mana, Buyut atau di Demak, ya, dan ngerti babanya dulu. Amit gitu, wallahu a'lam gitu. Siap. Terus hari ini sama-sama di Lasem hari ini. Terus harapannya Pak, setelah berbagai fase, kan mesti Bapak Abdullah sendiri pas masih muda punya keinginan, pas masih jadi sales mungkin punya keinginan jadi A, B, C, terus pas Bapak juga pernah jadi salah satu bagian dari penelitian, itu juga pasti punya angan-angan A, B, C, terus ketika Bapak usianya sudah matang dan beranjak tua, Bapak memutuskan untuk istiqomah di Masjid Lasem ini. Kira-kira pesan Bapak untuk ini pemuda-pemuda milenial yang kelahiran di atas tahun 2000-an, bahkan yang sudah beranjak remaja dan meniti karir hari ini, seperti apa Bapak? Ya saya ini sederhana. Jadi Kiai Tubirang itu, kayak Wahid Hasyim itu pernah buat pesan yang sederhana tapi meresap, dan saya laksanakan. Apa? Dunia adalah tempat membuat cerita. Betul. Buatlah cerita yang menarik di dalamnya. Sederhana saja. Ya. Itu kan membuat kita ingin berbuat baik. Ingin selalu baik, berusaha. Baik dengan siapa saja. Bikin sejarah, bikin karya. Dengan sesuatu yang menarik, sesuatu yang konkret, punya karya. Nah, jadi dan saya sendiri tidak punya cita-cita khusus ya, tapi jadi orang baik. Anda seorang generasi muda, di dunia apa yang ada ini, hobi rintis musik, ya kan, atau di dunia teknik, monggo, ya kan, ditekuni jadi orang baik gitu kan. Buatlah cerita Anda yang baik sesuai kapasitas Anda. Ya. Ini pesannya sederhana gitu, jadi karena waktu terbatas kan kita nggak bisa. Pesannya sederhana seperti itu. Jadi ada motif untuk berbuat baik sesuai ya bidang masing-masing. Intinya buat cerita yang baik. Ada bikin sebenarnya bahasa tokoh besar kayak Wahid Hasyim, Konfeder pahlawan nasional itu artinya menjadi pahlawan, ya kan. Tapi bahasa dia dan sederhana. Buatlah cerita yang baik di dalamnya. Jadi tukang beca yang baik, menjadi ini yang baik. Yang penting baik itu ya, jadi orang baik. Ya itu menginspirasi gitu, menurut saya. Itu pesannya seperti itu aja. Jadi orang baik, buat cerita yang baik di dalam. Cerita itu juga menunjukkan pentingnya sebuah cerita. Cerita tentang kota, tentang Lasem. Nah ini kan perlu dibicarakan juga. Ya, bukan cerita ini, cerita sebuah kota, cerita Indonesia, cerita gitu. Bicara menarik untuk disampaikan pada anak cucu, pada pihak lain dengan cerita. Terima kasih Pak Abdullah untuk segmen pertama ini. Saya cukupkan sekian. Nanti kita bahas lagi tentang sejarah Lasem. Kayaknya ini menarik